Siang kak, Gimana kabarnya hari ini? jujur bisa dibilang tidak baik-baik saja. Tidak baik, kenapa? Ya jadi Kamu aku lagi nggak fit? kenapa ngerasa si Pak Anto itu, aduh kak, ya ampun kak, aku stres banget sama dia. Panton, kamu emang dari divisi apa sebenarnya? Aku tuh dari divisi General Affairs kan. Aku tuh ngerasa dia tuh micromanaging banget gitu loh kak. Jadi kayak aku tuh baru dikasih kerjaan misalnya literally 10 menit yang lalu, dia udah nanya kak progres aku gimana. Tapi dia baru aja ngasih kayak kerjaan gitu. Baru 10 menit gitu kan, kayak ya Allah pak, maksudnya kayak aku harus ngecek dokumennya dulu kan sebelum Iya. aku proses. Dia ada kayak misalnya guidebooknya gitu, bukan guidebook sih, kayak peraturan atau apanya gitu. Iya. Aku harus bacain dulu. Dia nanya progres kak, aku baru 10 menit, aku baru buka, aku baru sampai halaman 20-an kak. Itu literally dokumennya itu 100 halaman. Banyak banget. Tapi itu kamu harus benar-benar selesai pas itu juga kah? Sebenarnya deadline-nya tuh masih sekitar 7 hari kerja berarti. Kalau hari ini hari apa? Selasa. Iya. Dia tuh selesainya tuh di sekitar kan 3. Sebentar aku ngitung dulu. Iya, nggak apa-apa. Sekitar Jumat atau hari Kamis gitu kan. Jadi sebenarnya deadline-nya tuh masih panjang kak, cuma kayak aku tadi akhirnya kerjaan ini kan sebenarnya dikasihnya kayak kemarin. Iya. Hari itu aku udah kerjaan kayak baru sekitar 2 halaman gitulah. Terus dia suruh revisi kak. Maksudnya kayak ini juga aku masih baru nulis gambaran besarnya gitu loh, kayak ya Allah kak, aku stres banget. Awal-awal tuh dia nggak kayak gini kan, kayak dia tuh katanya baik-baik aja gitu, cuman makin lama aku makin rese. Tapi emang banget. berarti tapi emang dari awal tuh konten nggak kayak gitu. Tiba-tiba enggak, awalnya berubah. tuh cuma nanya-nanya dikit doang kan. Terus lama-lama tuh dia makin lama kayak kok apa-apa diurusin, sampai kayak maksudnya kak bayangin kak, font size kak, maksudnya kan kalau misalnya abis copy paste atau apa kan pasti mungkin ada kemungkinan fontnya berubah. Iya. Nah pasti nanti sebelum aku kirim lagi tuh aku rapihin lagi dong. Ya gak sih? Iya, emang selalu kayak gitu kalau misalnya kan kamu kan kalau misalnya emang pengen ngirim sesuatu kamu harus minta accept dari dia dulu dong. Ini aku baru kayak aku tuh literally baru kopas, terus tiba-tiba dia lewat di belakang aku nih kak, terus dia langsung nunjuk, di ini fontnya gak sesuai kata. Aku juga tahu pak. Kamu belum kerjain, kamu bahkan belum selesai aku baru kerjain dikit, baru literally tuh baru kayak pembukaan gitu loh kak. Karena kan aku udah bikin dokumen untuk ininya kan. Iya. Audi, sebelum kita lanjut aku boleh minta data diri kamu dulu. Di sini ada inform consent, boleh dibaca dulu aja. Ya. Oke, kalau kamu setuju dengan semuanya kamu bisa tanda tangan di sebelah sini ya. Oke kak. Oh parah banget kak. Kakak juga ini kan, maksudnya udah lama kerja sama Pak Anton. Iya, kan? cuman aku kan di sini kan sebagai ini doang kan, apa namanya, asisten dia kan, jadi nggak terlalu tahu gimana karena kan kamu kan masih internship, jadi kamu masih kayak dipantau sama SPV kamu sendiri. Kalau aku kan emang bener-bener dari kontennya sendiri. Parah banget kak, ya Allah. Tapi kan biasanya kamu intern kan? Aku intern, tapi kayak aku tuh di sini tuh 4 bulan. Baru berasa tuh kayak 2 bulan terakhir ini. Oh, yang paling parah kak, aku tuh belakangan ini diteror sama dia. Jadi kayak aku tuh jam 3 pagi diteleponin dia, ditanyain dokumennya gimana, pengertiannya. Kayak jam 3 pagi kak, aku kerja tuh jam 9 pagi. Tapi emang kamu rentan kerja dari pagi sampai sore tuh dari jam berapa sebenarnya sih? Aku kan ngambil 2 shift biasa, kecuali hari Rabu sama hari Jumat. Iya. Itu tuh berarti dari jam 9 sampai jam 5 gitu kan. Berarti long shift dong datunya? Long shift kalau selain yang Rabu sama Jumat itu. Kakak bayangin lah kak, aku tiap hari ketemu atasan ini, stres aku tuh rasanya udah kayak ubanan kak. Kayaknya aku ngerasa aku udah nunggu uban tuh panjang deh.
saking kayak oh dia tuh juga kayak aku baru buka laptop nih, Iya. baru ngetik kayak sekitar 10 menitan. Dia kayak langsung coba putar komputernya, aku mau lihat kerjaan kamu dulu. Tapi di situ dengan keadaan kamu masih kerjain bareng sama dia atau gimana? Maksudnya kan kita emang seruangan. Kalau kakak tahu kita tuh nggak yang kepisah bilik-bilik gitu, tapi kita emang kayak satu ruangan satu meja gitu. Iya, kan iya. Jadi hadap-hadapan. Jadi kayak aku tuh digangguin terus, kayak maksudnya dia ada kerjaan, kamu dia mau kerjaan sendiri sih. Tapi dia tuh memang tipe orang yang nanya-nanya progres anak-anaknya sih sebenarnya, kayak progres karyawan dia tetap pun kayak ditanya gitu-gitu. Iya sih, memang kadang kayak mengganggu ya mungkin. Cuman mungkin emang itu salah satu cara dia kayak untuk memantau gimana sih progres kamu gitu, atau kayak aku stres banget kak. tapi biasanya dia kayak menanyakan kendala kamu kah atau gimana? Dia kayak nanyain kendala tapi juga nggak ada feedback ya gitu, jadi kayak abis tanyaan kayak cuma oh oke, abis itu kayak disuruh kerjain lagi lanjut. Ini kayak buat apa dinanyain? Ya sih benar. Tapi Audi, sebenarnya di luar dari pekerjaan kamu ini, kamu ada kayak kerjaan hal lain kah? Kan aku kuliah kan, cuman Kuliah. aku tuh nggak senengnya karena dia micromanaging terus ngeganggu jam di luar jam kerja gitu loh kak. Aku tuh sampai sakit ditaruh dia terus gitu ya, aku tuh jujur aja 2 minggu ini aku nggak bisa tidur karena kayak dia telepon aku tuh jam 3 pagi tuh nggak cuma sekali. Jadi bisa kayak 2 hari 3 hari berturut-turut. Itu kan pengaruh ke efek jam tidur aku kan. Iya benar-benar. Kakak tau gak sih, aku sampai beli HP baru kak, biar HP yang kerja tuh aku bisa matiin. Astaga. Karena kan aku orang pakai HP kan. Iya. Jadi kayak aku tuh nggak mau matiin, tapi kalau dia ngegangguin gitu terus nyebelin banget gak sih? Iya. Tapi memang kan kalau misalnya kerja kan memang harus di jam kerja aja kan. Iya, dia nggak ngerti boundaries banget, astaga kak. Iya. Ya Allah. Tapi sebelumnya kamu pernah nggak omongin hal ini ke Pak Anton? Dia mana mau dengerin sih kak. Aku tuh tiap kali mau ngomong ke dia tuh ya kayak langsung apa sih kak ngomongnya, kayak dialihin topiknya gitu loh. Jadi kayak aku boleh ganti supervisor aja gak sih? Aku pindah divisi jadi kan gak kuat. Aku seneng sama kerjaan tapi kalau atasnya kayak gitu aku stres. Iya sebenarnya. Tapi selain Pak Anton ada nggak SPV yang lain gitu? Kan kita karena anak intern yang sekarang itu udah out, jadi aku berdua sama dia. Berarti yang intern cuma kamu doang di sini? Ya makanya kak, aku nggak ngerti dia karena saking kesepian aku sama dia doang atau gimana, cuman kayak makin parah gitu gerecokinnya karena kan kita dari aku masuk itu emang ada berdua gitu kan internnya. Baru-baru ini kan munculnya kan kayak sifat-sifat micromanaging dia karena internnya tuh nggak apa ya kak ngomongnya, internnya tuh udah nggak ada gitu kan. Dia juga dulu nggak sampai sebegitu akrab sama aku, lebih dekat sama yang si Kak Sonia. Kak Sonia itu intern juga atau karyawan tetap? Intern juga sama Intern kayak aku, juga cuman sama. beda 2 semester. Berarti dia itu 2 semester di bawah kamu atau di atas? Di atas, aku Di kan atas. semester 4, di semester 6. Berarti emang di Kak Sonia itu berarti emang waktunya untuk magang ya? Iya, terus aku nggak ngerti, cuman apa karena aku beda divisi, beda jurusan kan sama si Pak Anton. Karena kan si Pak Anton ini kalau kita tahu dia agak bias sama semua yang anak ilkom gitu kan. Oh, karena dia emang dari Ilkom. Iya, aku ini kan hukum, jadi kayak aku nggak bisa ngobrolin topik yang sama kayak si Kasonia kan. Kayak dia kalau tiap kali ngobrol sama aku tuh aku bakal kayak, kalau istilah yang aku nggak tahu tuh aku bakal kayak nanya dong. Dia tuh kayak langsung bete. Ih, maksudnya aku terus dia kayak judes gitu loh, kayak misalnya aku nanya nih istilahnya kayak, terus dia ngomong, emang kamu gak ada Google, gak bisa searching sendiri? Dia ada emang kayak ngomong kayak gitu. Ya makanya ya Allah kak, makanya dia aku datang ke kakak tuh kayak mau curhat gitu kan, aku nggak. Tapi sebenarnya emang kayak di beberapa hari sebelumnya itu emang konten ini sering nggak kayak ngasih tau kayak suasana hati dia lagi kurang baik gitu. Sebentar, aku coba pikir-pikir dulu ya kak. Kayaknya iya sih minggu ya, sekitar seminggu. Atau nggak kayak kamu tiba-tiba pekerjaan kamu di kayak kapasitasnya lebih ditinggiin gitu. Sejak itu kak, sejak dia tuh
jadi panitia yang acara kantor kita yang buat 2 bulan lagi Kak. Dia tuh jadi kayak rese, tapi aku nggak tahu ya, tetap aku ngerasa dia micromanaging banget sekarang. Aku nggak tahu itu dari relate sama si yang acara kantornya atau apa, cuman kayak maksudnya nggak usah dilempar ke aku juga nggak sih? Iya. Tapi dari acara ini tuh kamu ikut juga atau enggak? Aku nggak ikut sih sebenarnya, emang itu kan terbuka untuk semua karyawan tuh yang bootcamp itu. Cuma kayaknya emang nggak mau ikut deh Kak, soalnya mau itu kan kayak bulan libur kuliah aku kan, jadi aku udah mau ngambil cuti sekitar 2 mingguan gitu. Berarti itu nggak wajib? Nggak wajib dong. Tapi untuk karyawan lainnya wajib atau enggak? Atau emang untuk internship doang yang Setahu aku wajib? kan karyawan tetapnya wajib, tapi kalau buat kayak anak internnya gitu nggak wajib sih Kak. Cuma emang dapat sertifikat sih. Tapi di lain kayak pekerjaan kamu sama kayak tugas-tugas dikasih konten ini sebenarnya ada nggak sih kayak hal lain yang kayak dikasih konten tapi itu sebenarnya bukan kayak dari pekerjaan, bukan dari tugas gitu? Yang aku tadi bilang yang panitia bootcamp itu kan yang jadi panitia kan dia. Iya. Dia jadi kayak tim acara gitu. Aku disuruh bikin kayak rundown, apa sih rundown yang Rundown appendix. Betul. Maksudnya aku bahkan nggak tahu acaranya, aku nggak pernah datang. Aku nggak punya gambar apa-apa. Dia suruh aku bikin dari awal gitu, dan aku udah mintain kayak bukan template ya, cuman contoh yang tahun lalunya. Dia bilang iya nanti ya Kak, udah seminggu Kak, dan dia tuh udah nanya terus progresnya, kayak dia bahkan belum kasih aku contohnya. Jadi aku tuh bener-bener ngeblank banget. Terus akhirnya aku kasih kan, aku kasih ini udah kerjain, emang pakai AI juga sih, cuma saya untuk hitungan ini menurut aku udah termasuk bagus, udah lumayan lengkap apa gitu. Dia suruh ngulang dari awal, masa aku udah ngikutin rundownnya kan. Cuman emang penjelasan sama kayak untuk detail-detailnya ke panitia perbagiannya gitu emang masih kurang. Cuma kan emang masih belum komplit dong. Dia suruh aku ngulang, padahal itu udah sama gitu loh Kak, untuk kayak gambaran garis besarnya gitu. Kesel banget. Tapi untuk bootcamp ini sebenarnya tuh dilakuin per tahun-tahun gitu? Iya. Dilakuin per tahun. Kan kakak juga ikut kan? Iya, tapi kalau dulu sih karena aku nggak ngurusin rundown appendix ya, aku cuman kayak apa sih namanya, kayak ngurusin eventnya juga, cuman aku nggak ngikutin NDA-nya. Tapi setahu aku sih sebelumnya itu di divisi kamu juga ada namanya Kak Adi. Nah Kak Adi tuh kalau nggak salah sih dia juga ngerjain rundown, tapi aku nggak tahu itu rundown appendix atau rundown kasar. Mungkin aku bisa kasih kontak ke kamu nanti kalau misalnya emang itu, untuk kayak kamu tanya-tanya aja format atau kayak gimana sih untuk contoh tahun lalu gitu kan. Karena masih di sini Kak kerja. Udah enggak sih, tapi kebetulan aku emang temenan sama dia gitu, jadi mungkin aku bisa tanya-tanya ke dia. Iya, takutnya ngeganggu aja sih Kak kalau emang udah gak kerja kan. Iya benar. Dan untuk apa yang tadi kamu rasain sebenarnya emang aku paham banget, karena aku juga pernah, kan aku sekarang kan masih kerja juga kan sama aku Anton, jadi kayak mungkin emang beberapa kali tuh kayak dia tuh emang kayak agak gitu. Tapi untuk apa yang kamu rasain mungkin kamu bisa kayak straightforward ke dia, kayak apa sih, kayak kamu bilang kalau misalnya kamu pengen fokus dulu untuk kerjaan kamu gitu kan, untuk kayak kamu nggak, maksudnya kayak di beberapa waktu tolong kayak jangan diganggu dulu, karena kamu juga harus fokus kan. Tapi untuk tapi untuk apa yang kamu rasain ini mungkin aku akan bantu sampaikan nanti ke kantor. Makasih banget Kak kalau bisa bantuin, karena kalau misalnya aku yang ngomong doang kayaknya nggak bakal ngefek deh Kak. Iya, nanti akan aku bantuin untuk ngomongin, sama nanti mungkin aku agak kasih feedback juga, karena kan di sini kan aku sebenarnya juga diutuskan sama kantor biar aku juga tahu kayak keluh kesah kamu tuh sama ini di sini gimana gitu. Oke, apakah ada hal lain ya Rudi? Enggak ada. Thank you banget. Oke, sama-sama ya. Semoga nanti setelah aku ngomongin mungkin kantor lebih baik ya. Amin banget Kak. Amin. Tapi emang ada beberapa yang ngeselin sih emang. Kasih ya Audi ya. Kasih.